hari ini kami bersorak-sorai meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Aku
terus berdekat dengan Tuhan. Ketika kita mau melekat dengan Tuhan, pujian dan katakan, hati kita akan selalu merasa senang. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita mau bawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Kemanapun kau berusaha lari dari Tuhan, Dia Allah yang selalu ada. Sekalipun kau bersembunyi ke kolong langit sekali, Roh Kudus akan tetap menemukan. Karena Allah tidak pernah menjauh. Terima kasih bahwa kami dekat dengan-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Sangat besar kasih-Mu kepada kami umat manusia Bapa. Sangat besar pengorbanan-Mu kepada kami semua. Tak dapat kami pikirkan dan dapat kami selami semua karya yang sedang Kau kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan, buat semua berkat yang sedang Kau berikan atas kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, ibadah kami dari awal sampai pertengahannya. Biarlah setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam hari akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam bekerja yang kudus pada malam hari ini. Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Luar biasa kita diberkati oleh Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita diizinkan memasuki di bulan Juni. Ya. Tanpa terasa waktu ini begitu cepat di dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan periksa pada malam hari ini, yaitu tentang iman kita. Selama kita ikut kepada Tuhan, bagaimanakah dengan iman kita selama ini? Sebab itu tema tahunan pada tahun ini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, yang paling benar. Ayo kita akan memulai Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang suci, iman yang benar. Ayat 21, untuk hidup yang kekal. Kita membangun diri kita ada tujuan. Saudara dan saya hari ini kita berkumpul di tempat ini pasti punya tujuan yang benar, yaitu untuk masuk surga. Amin. Ini perlu menjadi renungan, sehingga dalam kita beribadah, dalam kita melayani, dalam kita membaca firman, dalam kita berdoa, manusia tanpa tujuan yang jelas, maka mereka dia tidak akan tahu Allah. Dalam kita ingin kepada Tuhan, kalau tujuannya jelas, yaitu surga, maka dikatakan bangun diri kita. Sebab nanti menghadap kepada Tuhan itu satu persatu, nggak bisa rombongan, nggak bisa suami istri, nggak bisa keluarga, nggak bisa kelompok. Satu persatu akan menghadap tahta Allah. Dan yang dilihat Allah, adakah di dalam hidup kita itu yang namanya iman. Nah, selama kita ikut kepada Tuhan, dalam kita beribadah, dalam kita menyembah, dalam kita membaca firman, dalam kita pelayanan, saudara, iman kita ini iman kepada siapa? Karena masih banyak orang yang beribadah dan percaya kepada Tuhan, imannya bukan kepada Tuhan, tetapi imannya kepada yang lain. Minggu hadir ibadah, ya, cinta Tuhan, haleluya, tepuk tangan. Tapi begitu keluar dari gereja, imannya bukan lagi iman kepada Yesus. Nah, saudara, ini yang perlu kita koreksi di dalam hidup ini. Sebab itu iman yang dituntut Allah, yaitu iman yang benar, iman yang suci. Ayo kita akan langsung masuk
di dalam poin pertama, di dalam PowerPoint sudah saya tulis di situ, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 4 di ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang keempat di ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Imannya mesti kepada Yesus. Ini baru iman yang benar. Kalau iman kita benar, maka yang kita lakukan mesti benar. Kalau imannya salah, maka yang dilakukan juga salah. Coba kita koreksi. Adakah sampai detik ini iman kita itu tetap percaya sama Yesus? Kepingin masuk surga, harus kepada Yesus. Kepingin masuk neraka, sama Yesus. Perbedaannya jelas. Surga hanya Yesus. Yang lain no. Kepingin masuk dalam neraka, tidak usah percaya sama Yesus, percaya sama Yesus. Ini iman yang benar, yang perlu dikoreksi. Jangan sampai nanti kejadian dalam Injil Matius pasal 7 kita datang, ya Tuhan, Tuhan, aku umatmu, aku jemaat GBI Bersatu mengatakan, aku tidak. Kenapa? Imannya yang salah. Dikatakan hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang boleh masuk surga. Ini loh, iman yang benar, iman yang suci, yang harus kita miliki sehingga dalam kita ikut kepada Tuhan itu ngerti. Kita sembah siapa? Siapa yang aku sembah? Siapa yang aku percaya? Punya jaminan gak? Ayo ditayangkan Yohanes pasal 14, tidak dalam harta, ayat yang ke-6. Kita baca dari ayat 1 dulu, lebih jelas. Yohanes pasal 14 ayat 1 mulai, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan yang menyampaikan adalah Yesus pribadi. Sebab itu dia mengatakan, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapak banyak tempat. Kalau sudah selesai, aku akan kembali menjemputkan. Maka iman kita hanya kepada Yesus, yang lain tidak bisa. Itu iman yang benar, iman yang suci, yang harus kita miliki, sehingga dalam kita ikut kepada Tuhan, kita ini mengerti. Ya, coba gambarnya ditayangkan, Reza. Haleluya. Sudah perhatikan dengan sesama akan gambar ini.
supaya saudara memahami. Percaya sama Yesus. Percaya sama Yesus, maka perkara dosa itu ada di luar. Percaya sama Yesus, maka percaya kepada firman, juga percaya kepada Roh Kudus. Banyak orang yang hanya percaya sama Yesus, tapi dia tidak pernah membaca firman. Orang tidak membaca firman berarti tidak percaya kepada firman. Sebab firman ini yang menuntun, yang menunjukkan. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, artinya dengan firman tadi yang diilhamkan oleh Allah, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayo gambar kaya. Firman yang disampaikan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, itu perbuatan dosa. Ya, mendidik orang di dalam kebenaran, sehingga perkara dosa ini tidak bisa masuk ke tempat ini karena ada firman. Dikatakan ayat 17, dengan demikian, artinya dengan firman ini kita umat kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang benar. Kalau imannya benar, percayanya benar, firmannya benar, maka kita pasti dapat melakukan perbuatan baik. Perkara-perkara dosa tidak bisa kita lakukan. Coba gambar yang jajah dulu. Ini kalau percaya tidak kepada Yesus, tampaknya ada iblis, maka di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, ini ada perkara-perkara dosa yang dilakukan dosa. Marah, emosi, dendam, kebencian, tidak bisa mengampuni seperti Galatia pasal 5. Sebab kalau sudah membaca di ayat 15, 16, 17, maka dikatakan dengan demikian, kalau kita masih melakukan perbuatan dosa, dikatakan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang percaya kepada iblis, maka dia dikendalikan oleh iblis. Marah, kebencian, sebab percayanya kepada iblis. Tapi percaya kepada Allah dalam nama Yesus, mesti ada firman, mesti ada Roh Kudus. Ini yang mengendalikan di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Ini yang namanya jiwa. Manusia dikendalikan oleh jiwa. Kalau jiwanya itu ada Yesus, jiwanya itu ada firman, dan jiwanya ada Roh Kudus, yang dilakukan itu mesti perkara yang benar. Maka firman itu mutlak menjadi bagian dalam bahasa yang sangat keren, menjadi asumsi makanan kebutuhan kita untuk bisa melakukan yang benar. Kalau di dalam ini tidak ada kebenaran, tidak mungkin bisa melakukan yang benar. Maka saudara jangan heran kalau orang di luar Kristus dia melakukan perbuatan dosa, kejam, pembunuhan. Tidak usah heran, sebab yang mengendalikan ini. Tapi wahai kita yang percaya kepada Yesus, di dalam dirimu ada Kristus, di
di dalam dirimu ada firman dan di dalam ada Roh Kudus, engkau masih melakukan dosa, itu yang perlu dipikirkan. Apakah firman ini benar-benar ada di dalam hidupmu? Sebab apa yang kita percaya itu yang akan menuntun, yang akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Maka iman yang benar, iman yang kudus hanyalah percaya kepada Yesus. Yang lain no. Dia dapat menuntun, memimpin kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Apa yang kita lakukan itu sangat menentukan siapakah yang memimpin kehidupan kita. Sebab itu mari saudara membangun diri kita di atas dasar iman yang benar. Ya, iman yang benar. Jadi imannya hanya kepada Yesus. Next. Dalam Roma, dalam bab kedua, Roma pasal 12 di ayat yang ketiga. Roma pasal 12 di ayat yang ketiga mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Percaya kepada Yesus Kristus itu menentukan apa yang kita lakukan. Datang beribadah seperti hari ini itu menentukan iman kita. Iman kita seberapa itu akan kelihatan dalam kesetiaan kita beribadah, kesetiaan dalam kita melayani. Mari kita renungkan. Engkau melayani boleh luar biasa, tapi bagaimana dengan iman kita? Dikatakan di sini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Iman ini mesti di-upgrade, iman ini mesti diberi makan, iman ini mesti dipelihara, iman ini mesti dibangun. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kita ikut kepada Tuhan, seringkali banyak yang mengeluh demikian. Semenjak saya ikut sama Tuhan, kenapa masalah kok selalu ada? Pernah dengar itu? Pernah ngalami? Bahkan mungkin pernah bersungut-sungut. Pujian tadi mengatakan apa? Aku wis gak rewel. Artinya aku tidak bersungut-sungut. Kalau masih kanak-kanak, maka tidak mengherankan dia selalu rewel. Dia selalu bersungut-sungut. Kenapa ikut sama Tuhan kok banyak masalah? Saudara, pernah saya katakan, masalah itu bukan masalah. Itu mendidik kita, melatih kita, mempergunakan iman. Begitu sakit, tidak sembuh-sembuh, mungkin kena COVID. Percaya sama Tuhan? Kondisi COVID yang demikian, pandemi terus menerus, ya, terus menerus. Kondisi perekonomian mulai merosot. Tetap percaya? Orang yang punya iman kepada Tuhan teguh, dia akan melakukan seperti yang dia percaya. Perhatikan, iman ini mesti dibangun. Ya, iman ini mesti dibangun. Levelnya mesti naik, naik dan naik. Sudah perhatikan? Saya perhatikan banyak orang yang gagal dalam ikut kepada Tuhan. Begitu mereka mulai diangkat oleh Tuhan,
pada level naik. Pada level naik. Dia lupa untuk imannya semakin diberkati. Maka saya katakan kepada pelayan Tuhan di GBI Tirdas Ngamus, semakin engkau dipakai Tuhan dalam pelayanan, jamu doa dengan membaca firman, itu yang akan menentukan pelayananmu kuat atau tidak. Resa gambar. Berani. Satunya, yang putih aja. Percaya sama Yesus. Kita mesti punya firman dan kita punya Roh Kudus. Firman ini asumsi makanan kebutuhan di dalam pikiran kita. Ini memori otak kita mesti diisi. Sebab apa? Ini yang menentukan apa yang kita lakukan. Ini dipengaruhi dengan firman. Maka kita beribadah seperti hari ini kau mendengarkan firman. Ini kebutuhan pikiran kita. Untuk apa? Diisi dengan firman. Begitu diisi dengan firman, kita tadi sudah banyak memuji, membesarkan nama Allah. Rohmu ketemu dengan Allah, engkau menyanyi dan mengatakan, aku wis gak rela. Aku tetap gandul Gusti. Itu kebutuhan roh kita ketemu dengan Tuhan. Maka orang percaya dia punya firman dan dia punya Roh Kudus. Saya tahu apa yang dilakukan ini mesti benar. Level iman ini sangat ditentukan bagaimanakah saudara mengasumsi konsumsi dengan firman. Semakin banyak firman yang kita pakai, firman yang kita pelajari, firman yang kita baca, perhatikan, siap-siap untuk praktek. Praktek apa? Praktek firman. Kekuatannya ada Roh Kudus. Maka iman ini levelnya mesti naik. Pada waktu naik ini, kita akan mengalami yang namanya banyak masalah. Dengan teman gesekan, gak cocok sih kok ngamuk, ya orang cocok ngamuk nih. Iman ini mesti dilatih. Sabar. Saudara kalau menghadapi sesama pelayan yang begitu, engkau berdoa dulu. Pasti saya tahu mesti sebab dia punya firman, dia punya Roh Kudus, dia akan mengatakan, Tuhan berikan kepadaku hamba-Mu kasih dan sabar. Betul ya? Mesti doanya begitulah. Apalagi kalau itu menyakitkan hatimu, Tuhan berikan hamba-Mu ini kesabaran, berikan hamba-Mu ini kasih, sehingga aku menghadapi si A, si B, si C, aku dapat sabar dan aku dapat kasih. Hebat. Sebab apa? Punya firman. Begitu ketemu, engkau digesek, engkau ditekan. Praktek ini. Kalau engkau punya Roh Kudus, ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Perhatikan, levelmu akan naik. Nah, banyak kali para pelayan Tuhan gagalnya pada waktu engkau dinaikkan oleh Tuhan. Engkau lupa akan imanmu tidak engkau pelihara. Kondisi hari ini, kalau engkau tidak belajar, engkau akan ketinggalan. Saya ketemu dengan seorang bapak, umurnya kurang lebih sekitar 70 tahun. Tak kudu ini, bah, buat tuku HP Android itu loh, bah. Jadi saya dulu YouTube, rumahnya lagu-lagu giah. Nyekel HP malah ribet-ribet. Pegang itu, kapan? Dia tidak mau upgrade. Maka begitu ada lagu yang baru, maaf ya, lula. Dia tidak bisa mendengarkan berita. Ini mesti di-upgrade. Saudara tahu nggak hari ini? Madura kondisi yang membahayakan. Saya waktu menerima berita dari
provinsi, yang dari Madura mau keluar ke Surabaya, semua disiap antigen. Antri pakai. Karena kondisi Madura memperkirakan mikro lockdown, mulai tidak boleh keluar. Karena pandemi yang kedua sudah masuk ke di daerah Madura. Sebab apa? Saya baca berita. Kalau saya tidak mengupgrade diri saya, buka HP Android, saya tidak mengerti. Saya mesti belajar. Maka level iman ini sangat menentukan apa yang kita kerjakan. Ayo, jangan berhenti, jangan kanak-kanak terus. Dewasa. Kok kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Ya, begitu kok ada benturan, bertahan. Karena ngerti, ini sedang melatih kita. Untuk apa? Engkau melakukan firman. Makanya iman itu, saudara, itu perlu dipelihara, ya, di-upgrade terus dengan membaca firman. Sebab hanya dengan firman dan Roh Kudus itu yang membuat iman kita akan semakin teguh, akan semakin kuat. Ya, sebab itu jangan sampai lupa setiap hari berdoa itu untuk roh kita, membaca firman itu untuk pikiran kita. Manusia dikendalikan dengan roh dan jiwa. Kalau kau hari ini sudah berpada dengan kondisi ini, engkau tidak akan bisa naik. Orang yang naik level, naik tingkat, perhatikan, berkatnya juga beda. Jangan terus kanak-kanak. Jangan terus kanak-kanak. Ya, anak-anak kecil itu umur 3-4 tahun beli jajan, kasih uang 5.000, dia sudah senang. Pergi ke toko, dia beli jajan. Coba kelas 6 kasih uang 5.000, mau? Cukup? Tidak cukup. Sebab apa? Sesuai dengan pertumbuhannya. Kita ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan kepingin levelmu naik, tingkatanmu semakin naik, sehingga apa? Ngerti. Maka iman ini perlu ditingkatkan di dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3, coba. Kolose pasal yang ketiga ayat 17 mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ibadah seperti hari ini, aku ibadah karena Tuhan. Bukan ibadah karena sungkan. Ibadah aku lakukan untuk Tuhan. Yang melayani aku melayani karena Tuhan. Bukan karena jawab, bukan karena tugas, tetapi aku lakukan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, kerjakan itu untuk Tuhan. Ini orang yang percaya. Ya, orang yang percaya pasti praktek di dalam kehidupan kita. Ayo sudah, jangan sampai iman kita ini menjadi kendor, iman kita ini menjadi low, ya. Dan kita akan terus berjuang supaya iman kita bisa semakin meningkat dan meningkat. Next, di poin yang kedua, 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Tim pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu perbuatan dosa, di ayat 10, 9, 8 dan seterusnya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding di dalam iman yang benar
ambil untuk mendapatkan keselamatan. Seperti hari ini kita bertanding, akan kelihatan bagaimanakah cara ibadah kita. Nyembah Tuhan dengan benar, waktu dengarkan firman Tuhan tetap konsentrasi, karena kita butuh absorpsi, kita butuh makanan rohani firman untuk menjadi makanan dalam otak. Itu akan kelihatan. Maka kita berjuang, dikatakan itu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Maka akan kelihatan di dalam cara kita beribadah. Kenapa? Iman. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan kalau kita punya iman kepada Tuhan, maka ibadahnya akan sungguh-sungguh. Nyanyi ya tanpa disuruh, angkat tangan, tepuk tangan karena semangatnya. Mari, ya, yang mendengarkan firman Tuhan serius. Kenapa? Mengerti. Aku hari ini sedang bertanding. Perhatikan, sebab saya pasti perhatikan banyak yang beribadah, tapi dia banyak mainan. Engkau sedang bertanding, kita sedang bertanding untuk iman. Maka orang yang serius dalam mereka beribadah, mereka akan konsentrasi dalam mereka memuji, dalam mereka mendengarkan firman. Maka iman ini, saudara, perlu diperjuangkan. Seperti ibadah hari ini, kita perlu berjuang. Untuk apa? Masuk surga. Orang beribadah bukan untuk minta diberkati usahanya, supaya sehat, rumah tangganya diberkati, tidak salah. Tapi goalnya bukan di situ. Goalnya itu surga. Maka Rasul Paulus mengatakan, kalau dalam dunia ini pengharapanmu hanya kepada perkara-perkara dunia, dikatakan kita ini orang yang paling celaka, lupa akan tujuan. Maka akan kelihatan di dalam mereka beribadah, dalam mereka melayani itu goalnya kepada siapa? Kalau goalnya kepada Yesus dan kepengen masuk surga, dia akan serius. Ibadahnya kemenangan, pelayanannya juga sungguh-sungguh. Kenapa? Ngerti, aku sedang beribadah kepada Dia. Mari, yang mungkin pernah jalan-jalan ke Bali, mungkin hari ini tidak bisa ke sana ya, tapi paling tidak sudah melihat di YouTube bagaimana orang Bali itu kalau mereka beribadah kepada Dia, sungguh-sungguh. Dia membawa persembahan yang nomor satu. Ya, dia pakaiannya rapi, dia yang banyak begitu. Dia menghargai akan Dia. Sudah, kita ini loh yang sudah pasti ada jaminan keselamatan dalam nama Yesus. Pernahkah kau beribadah dengan ucapan syukur? Tuhan, terima kasih. Kenapa? Kita ini punya jaminan pasti masuk surga. Mari kita mulai bertekun dalam hidup ini, Pak. Kita ngerti, ya, iman ini perlu diperjuangkan di dalam kehidupan ini. Sebab itu nanti sudah membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dengan 47 dikatakan itu. Maka zaman para rasul, jemaah yang mula-mula mereka beribadah, mereka memeriksa firman. Kenapa? Ngerti goalnya itu surga. Ini yang perlu direnungkan dalam kehidupan kita. Next, kita akan buka dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda.
Sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadat imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Kerjakan keselamatan. Di ayat yang ke-12, saudara yang dikasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut, artinya dengan percaya. Kita semua yang datang di tempat ini pasti punya jaminan masuk surga. Amin. Untuk mempertahankan apa yang mesti dikerjakan? Ibadah, pelayanan, berdoa, baca firman. Itu yang perlu dikerjakan. Aku pasti selamat, aku tidak beribadah, aku salah. Kenapa? Hari ini godaan iblis yang menyeret manusia untuk masuk dalam aku itu sedang kejar-kejar. Dan bisa saya sampaikan, saya pernah membaca dalam Detik.com, dikatakan di Selandia Baru sudah diizinkan oleh pemerintah, dan itu merupakan undang-undang di sana, diizinkan untuk orang lanjut usia, apalagi yang penuh dengan penyakit dan tekanan, diizinkan untuk disuntik atau minum obat supaya mati. Hebat gak? Saya waktu membaca, iblis ini luar biasa, jahatnya luar biasa. Ya, coba sudah bayangkan, orang itu kalau matinya dengan bunuh diri, disuntik itu pada kalau bunuh diri, saudara. Betul ya? Karena itu hitam di atas putih, tanda tangan. Berarti kita merestui untuk bunuh diri. Orang itu nek bunuh diri langsung peluk masuk di dalam mereka. Pinter gak iblis? Kerjakan keselamatan, tetap percaya, tetap layak. Maka iman kita harus iman yang benar. Kita semua sedang dalam perjalanan untuk ke surga. Dalam perjalanan ini kita tidak diam, tapi mesti beribadah, mesti pelayan. Mari renungkan, makanya di dalam kita melayani Tuhan, kita ngerti kita ini sedang mengerjakan yang namanya keselamatan itu di dalam diri. Kerjakan terus sampai detik terakhir. Jangan pada waktu level di tengah engkau mundur. Senang gereja banyak masalah terus gak sampai teman gereja. Sama sudah. Ya, hari ini kau mungkin masalah dengan saudara yang di dalam Tuhan. Perhatikan, itu sebenarnya bukan masalah. Kita semua sedang praktek. Praktek apa? Praktek iman kita. Imanmu sedang di level mana? Kalau kamu ketika dalam posisi demikian, ayo jangan diam, naik. Jangan diam. Ini keselamatan perlu dikejar. Maka kegiatan pelayanan, kegiatan ibadah itu adalah bukti orang yang percaya kepada Yesus untuk tetap di dalam Yesus. Karena dunia luar, begitu kita keluar dari tempat ini, kita digodain sama iblis. Ayo, dalam jam ibadah gantian dengan aku. Iblis itu kepingin menggeret kita, menarik kita untuk apa? Dibawa ke dalam api, sehingga perjalanan kita ke sana ke surga. Maka ini perlu disadari, sehingga Pak, dalam hidup ini dikatakan di situ di ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Wes minggune perjamuan kudusnya, itu artinya bersungguh-sungguh. Minggu lagi, ya,
apalagi yang pelayanan, minggu aku itu bersungguh-sungguh. Tapi orang yang mengerti akan keselamatan, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, ayo dipakai dengan sungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh, melayani sukacita, ibadah sukacita, karena kita tahu pasti masuk surga. Ini perlu menjadi renungan dalam hidup ini. Siapa? Kita ini mengerti. Sebab kita semua sedang membangun apa? Iman kita jangan sampai turun, naik. Iman kita jangan sampai mati, tapi iman yang hidup. Iman yang hidup itu bergerak, melakukan sesuatu. Doa, baca firman, ibadah, pelayanan. Itu hidup. Tapi kalau sudah diam, tidak pernah beribadah, tidak pernah pelayanan, tidak pernah berdoa dan membaca firman, berarti imanmu sedang sakit. Ini yang perlu diperiksa. Bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Ini perlu dibangun. Ya sudah, dalam kita belajar, saya katakan iman itu perlu belajar. Kenapa? Orang belajar bisa salah nggak? Bisa. Tapi jangan salah terus. Hari ini mungkin ada yang baru kita ibadah, oke, dimaklumi. Tapi besok minggu harus ibadah. Tapi kalau hari ini tidak ibadah, minggu kedua tidak ibadah, ketiga tidak ibadah, 4 tidak ibadah, bahkan bertahun-tahun tidak ibadah, tidak. Kita perlu mengerjakan, mempertahankan keselamatan ini di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal pertama di belakangnya, ayat yang ke-27. Filipi pasal pertama di ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita ini. Iman yang muncul, yang timbul dari firman. Ini perlu direnungkan. Makanya firman Injil itu setiap hari mesti dibaca. Iman kita mesti kuat. Iman kita mesti teguh. Maka firman ini tidak boleh, tidak harus dibaca. Ya, mari. Hanya dengan firman itulah yang akan menguatkan, yang meneguhkan hidup. Saya nggak tahu hari ini di antara kita ada yang datang dengan segala beban karena kondisi yang demikian. Jangan kau mundur, maju. Baca firman, menyembah kepada Tuhan. Saya tahu itulah kekuatan kita di dalam kita ini menjalani kehidupan ini. Di depan kita ada baca kudus. Di depan kita ada baca kudus. Sudah dilakukan di senjata kau salib. Supaya iman kita teguh, iman kita kuat di dalam Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ustaz, kita koreksi akan iman kita. Apakah iman kita kepada Tuhan sampai hari ini engkau memiliki iman yang benar, iman yang hanya tertuju kepada Yesus? Yang lain saudara, kalau kita fokus kita kepada Kristus, saudara akan melihat perbedaannya. Orang yang fokus sama Tuhan dengan yang tidak itu beda. Orang yang punya fokus kepada Tuhan, jaminan keselamatan pasti diberikan. Kalau jaminan keselamatan diberikan, dipelihara. Amin. Maka kalau sudah berdoa, Tuhan berkati hamba-Mu, berkati pekerjaanku, berkati rumah tanggaku, tidak salah. Padahal itu tanpa kita minta, Tuhan tahu dan Tuhan pasti mencukupi hidup kita. Bagaimana? Senangkan hati itu. Ini yang percaya. Sebab iman kita mesti iman yang benar kepada Tuhan. Bila dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita semakin kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan
memberkati. Sama-sama kita berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian yang kedua ya. Asik deh, saya bayang dulu kedua. Engkau tidak melihat rupa dan engkau tidak melihat harta. Tetapi saat ini yang sedang kau cari adalah hati hamba. Terima kasih Bapa, sungguh kau sangat mencintai kami, sebab kau menyampaikan kebenaran pada malam hari ini. Engkau sedang mengajar kepada kami semua untuk kami boleh tetap membangun diri kami sendiri
di atas dasar iman yang paling suci. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat peringatan-Mu Tuhan, supaya kami boleh hati-hati dengan kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman, buat pengajaran firman pada malam hari ini yang boleh menguatkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan kami dengan tubuh dan darah Engkau Tuhan. Layakkan kami semua, layakkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus pada malam hari ini, supaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah Engkau, kami boleh diberkati melalui persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat perjamuan kudus pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Perjamuan kudus, saudara tidak bingung dengan tutupnya. Sebab kadang-kadang ada yang susah. Yang susah jangan malu-malu, ganti juga boleh, nggak bayar. Oke, kita akan masuk dalam doa. Hamba mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat penyataan dalam ibadah kami, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni setiap dosa kelemahan hidup kami, layakkan kehidupan kami, supaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah pada malam hari ini, kami boleh diberkati dan diberkati. Terima kasih Bapa, layakkan kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan mangkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Terima kasih Pak. Sempurnakan karya dalam kehidupan kami sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Pak. Mari kita akan angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang akhirnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada malam hari ini. Kami diberkati dengan firman-Mu dan kami diberkati dengan pajaman kudus. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami punya semangat dalam kami membangun diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Untuk hari Kamis ada ibadah pendalaman di gereja pukul 6 sore. Untuk hari Jumat ibadah armada diliburkan hanya 1 kali. Kemudian untuk hari Sabtu ada doa malam di gereja pukul 4:30 sore dan dilanjutkan latihan bagi para pelayan Tuhan. Kemudian untuk hari Minggu ibadah berjalan 2 kali. Pagi pukul 6:30 pagi dan sore pukul 5 sore. Diingatkan kembali kepada seluruh jemaat GBI Gereja Names. Minggu depan ada pembicara dari Blitar yaitu Bapak Yonatan.
bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin saudaranya malam ini tidak bisa hadir, mungkin bisa diberitahukan untuk minggu depan bisa bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui pembicara kita, Bapak Pendeta Yunani. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini minggu pertama persembahan berjalan 2 kali. Mari bawa persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk beberapa porsi yang Kau berikan Bapak, baik firman-Mu Yesus, baik tubuh dan darah-Mu Yesus, senantiasa Tuhan, senantiasa hidup kami boleh melekat di hadapan-Mu Yesus, dan sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Layakkan setiap persembahan kami Yesus, layakkan pemberian kami Bapa, senantiasa Tuhan pemberian kami bisa berguna bagi gereja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan hati yang sukacita Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan. Kami bawa ke Hamba mengucap syukur Tuhan buat penyataan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu dan Tuhan telah memberkati kami dengan firman kudus. Terlebih di akhir ibadah izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini. Baik tangan ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan mengembalikan berlipat. Amin. Terima kasih Bapak. Sebentar kembalikan pulang hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah dalam kerajaan surga dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang, memberikan kekuatan kemampuan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kan hidup dalam kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin.